Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Eko Supriyadi. Pada kesempatan ini kita akan belajar hukum bacaan nun mati dan tanwin. Ini nun matinya, ini tanwinnya. Ada fathah tanwin, ada kasrah tanwin, dan ada dhammah tanwin. Untuk poin pertama kita akan membahas tentang pengertian. Bacaan nun mati atau tanwin adalah hukum bacaan yang terjadi apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah. Adapun cara membacanya tergantung huruf-huruf yang mengikuti nun mati atau tanwin, ya. Ada fathah tanwin, ada kasroh tanwin, ada dhammah tanwin. Yang ini adalah nun mati. Berikutnya, hukum bacaan nun mati atau tanwin itu dibagi menjadi 5. Yang pertama idhar halqi, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, dan yang kelima adalah ikhfa. Nah, berikut adalah tabel peta konsep, ya, daripada hukum bacaan nun mati atau tanwin. Dibaca idhar itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Dibaca idgham ketika ada nun mati atau tanwin itu bertemu dengan lam atau ro, atau bertemu dengan mem, nun, wawu, ya. Berikutnya, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca iqlab. Dan yang terakhir, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 ini, ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, loka, maka harus dibaca ikhfa. Untuk poin yang pertama kita akan pelajari tentang idhar halqi. Menurut bahasa, idhar artinya jelas. Menurut istilah, idhar artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka wajib dibaca jelas. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, berikut adalah contoh bacaan izhar. Yang pertama, yauma idzin khosi'ah. Yauma idzin khosi'ah. Kasroh tanwin bertemu dengan kha, maka harus dibaca jelas ini suara tanwinnya ini. Yauma idzin khosi'ah. Yang kedua, qaryatin ahlaknaha. Qaryatin ahlaknaha. Kasroh tanwin bertemu dengan hamzah. Berikutnya, rizqon hasana. Rizqon hasana. Ada fathah tanwin bertemu dengan ha. Berikutnya contoh yang keempat, salamun hiya. Salamun, dhammah tanwin bertemu dengan ha. Salamun hiya. Yang kelima, fadhon ghalido. Fadhon ghalido. Fathah tanwin bertemu dengan ghain, maka suara tanwinnya ini harus dibaca jelas. Yang berikutnya yang keenam, adzabun alim. Adzabun alim, suara dhammah tanwin harus dibaca jelas. Yang ketujuh, min haitsu.
min haitsu, ada nun mati bertemu dengan ha, maka suara nun mati ini harus dibaca jelas. Min haitsu, min khosyah, min khosyah, nun mati bertemu kha. Min inab, min inab, nun mati bertemu dengan ain. Itu juga bacaan idhar. Berikut ini adalah bacaan-bacaan idhar. Yang pertama ada dhammah tanwin bertemu dengan hamzah. Yang kedua ada nun mati bertemu dengan alif. Yang ketiga nun mati bertemu dengan ha. Yang keempat nun mati bertemu dengan kha. Yang kelima nun mati bertemu dengan ha. Yang ketujuh fathah tanwin bertemu dengan hamzah. Yang kedelapan kasroh tanwin bertemu dengan hamzah, bacaan idhar juga. Yang kesembilan kasroh tanwin bertemu dengan hamzah, bacaan idhar. Berikutnya kasroh tanwin bertemu dengan kha. Berikutnya lagi dhammah tanwin bertemu dengan ha. Ini nun mati bertemu dengan alif. Yang ini tanwin kasroh bertemu dengan kha. Berikutnya nun mati bertemu dengan ain. Ini dhammah tanwin bertemu dengan ghain. Ini kasroh tanwin bertemu dengan ain. Dan yang terakhir nun mati bertemu dengan ha. Ini adalah bacaan-bacaan idhar. Artinya suara nun mati atau tanwin itu harus dibaca jelas. Kitabun anzalnahu min ahlil kitab anhum liman khosiyah anhu maluhu, dan seterusnya. Berikutnya ini ada pengecualian, termasuk bacaan idhar atau disebut dengan idhar mutlak. Itu ketika ada nun mati bertemu dengan ya dan nun mati bertemu dengan wawu dalam satu kata, ya, dalam satu kata. Ini dibaca dunya sin wa nun bun ya nun. Nun mati bertemu dengan ya dalam satu kata, maka dia harus dibaca idhar mutlak. Poin yang kedua, anak-anak sekalian, yaitu idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Menurut bahasa, idgham artinya melebur, sedangkan gunnah artinya adalah berdengung. Menurut istilah, idgham bi gunnah artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, huruf nun mati dileburkan dengan berdengung. Hurufnya ada 4, ya, nun, mim, wawu. Contohnya sarroi ya roh, ada fathah tanwin bertemu ya. Yang kedua miwaroi, miwaroi. Suara nun matinya enggak jelas karena dileburkan, enggak nampak, dan didengungkan. Miwaroi. Ini berikutnya mayakulu, mayakulu, tidak boleh dibaca man yakulu. Suara non matinya ini dilebur, dimasukkan ke huruf berikutnya. Amilatun nasibah. Ini
suara tanwin itu dimasukkan ke dalam nun. Amilatun nasibah, tidak boleh amilatun, tidak boleh. Yang berikutnya ajalim musamma. Nah, ini kasroh tanwin bertemu dengan mim. Min ni'mati, min ni'mati. Nah, tidak boleh dibaca min nikmati, dia harus didengungkan dan dileburkan. Ghisawatu, ghisawatu walahum, ghisawatu walahum, ghisawatu walahum. Nah, ini tanwin bertemu dengan wawu. Bi ghadabim minallah. Nah, ini kasroh tanwin bertemu dengan mim. Yang berikutnya mim masad, mim masad, nun mati bertemu dengan mim. Contoh lain yang huruf ya, hisabayyasiro, hisabayyasiro, ayyafqahu. Ini ada fathahnya ya. Ayyafqahu, yang nun. Amilatun nasibah, lan nadkhulaha, lan nadkhulaha, yang mim. Bisultanim mubin. Nah, ini amman. Nah, ini nun mati bertemu dengan mim. Yang wawu khairu wa abqa, khairu wa abqa. Nah, ini lumah tanwin bertemu dengan wawu. Yang terakhir miwarai, miwarai, nun mati bertemu dengan wawu. Suara nun mati ini dilebur, dimasukkan ke dalam huruf wawu dan didengungkan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar poin yang ketiga, yaitu idgham bila gunnah. Menurut bahasa, idgham artinya meleburkan, bila gunnah artinya tanpa berdengung. Menurut istilah, idgham bila gunnah artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, huruf nun mati dilebur tanpa berdengung. Hurufnya ada dua, yaitu lam sama ro. Nah, contoh dalam kalimat hudal lil muttaqin. Nah, ini ada fathah tanwin, ya, ini bertemu dengan lam. Mil ladungka. Nah, ini ada nun mati bertemu dengan lam. Samaratir rizqo, samaratir rizqo. Nah, ini kasroh tanwin bertemu dengan ro. Yang terakhir mirrabbihim, mirrabbihim, nun mati bertemu dengan ro. Tidak boleh dibaca min rabbihim. Nah, suara nun mati ini kita leburkan ke huruf ro menjadi mirrabbihim. Nah, begitu kira-kira. Nah, ini contoh yang lain, yang huruf ro ya. Yang huruf ro, tawwabar rahima, tawwabar rahima, fathah tanwin bertemu dengan ro. Mirrahmati, mirrahmati, nun mati bertemu dengan ro. Yang berikutnya contoh lam, bimu'minil lana,
bimu'minil lana. Ini kasroh tanwin bertemu dengan lam. Yubayyillahum, yubayyillahum, nun mati bertemu dengan lam. Ini juga termasuk bacaan idgham bila guna. Berikutnya yang keempat itu adalah iklab. Menurut bahasa, iklab artinya membalik atau menutup. Menurut istilah, iklab artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf iklab, maka dibaca membalikkan menjadi mim. Jadi suara nun mati atau tanwin itu diubah menjadi suara mim. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada satu, yaitu ba. Contoh dalam kalimat mim ba'dihim. Nah, tidak boleh min ba'dihim. Alimum bidati. Nah, ini dhammah tanwin bertemu dengan ba. Yam bagi, nun mati bertemu dengan ba, dibaca iklab. Sayyatum bima. Nah, ini dhammah tanwin bertemu dengan ba, maka suara tanwin itu diganti menjadi mim. Sayyatum, sayyatum bima. Ini yang terakhir am ba'di, am ba'di. Nah, ini suara nun mati dirubah menjadi mim. Am, nggak boleh an ba'di, am ba'di. Berikutnya adalah bacaan ikhfa hakiki. Menurut bahasa, ikhfa artinya samar-samar atau menyamarkan. Menurut istilah, ikhfa artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki, huruf nun mati dibaca samar-samar atau disamarkan. Hurufnya ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, dho, fa, o, ka. Nah, dalam contoh kalimatnya ma'ing. Nah, ini ada tanwin bertemu dengan da. Ma'ing dafik, ma'ing dafik. Nah, suara tanwin ini disamarkan menjadi ang ya. Ma'ing, nggak boleh ma'in. Ming sayyi, ming sayyin, ming sayyin. Nah, ini nun mati bertemu dengan shin. Yang selanjutnya wala ing kulta, wala ing, nun mati bertemu dengan qaf. Kullang dorobna, kullang dorobna, tanwin bertemu dengan dot. Fa in ja'uka, fa in ja'uka, nun mati bertemu dengan jim. Falang tamlika, falang tamlika, falang tamlika, nun mati bertemu dengan ta. Dzurriyatan thayyibah, dzurriyatan thayyibah, fathah tanwin bertemu dengan to. Likullin ja'alna, ini kasroh tanwin bertemu dengan jim. Min dhahab, ini nun mati bertemu dengan zal. Berikutnya ini adalah contoh-contoh bacaan ikhfa yang huruf shad. Birihing, birihing sorsorin. Nah, ini ada kasroh tanwin bertemu dengan shad. Yang ini nun mati bertemu dengan shad.
Yang ini nun mati bertemu dengan shad. Angsitu. Nah, ini dhammah tanwin bertemu dengan zal. Ini nun mati bertemu dengan zal. Wa min dzurriyyati, wa min dzurriyyati. Ini nun mati bertemu dengan zal. Aang dzartahum, disamarkan ya. Yang sa ini falang, yang sa ini qaulang saqila. Nah, ini ada fathah tanwin bertemu dengan sa. Berikutnya famang sakulat, dan nun mati bertemu dengan sa. Wal ungsa, nah, ini nun mati bertemu sa. Yang kaf asaratung kamilah, asyaratung kamilah, asyaratung kamilah. Dhammah tanwin bertemu kaf. Ini nun mati bertemu kaf. Yang ini nun mati bertemu kaf. Yang selanjutnya shin abdang syakura, abdang, fathah tanwin bertemu dengan shin. Insyaallah, nun mati bertemu shin. Ini nun mati bertemu shin. Yang qaf ummatung qaimah, nah, ini dhammah tanwin bertemu qaf. Min qitmir, min qitmir, nun mati bertemu qaf. Wala yunqasu, wala yunqasu, nun mati bertemu qaf. Yang selanjutnya kasrah tanwin bertemu sin, nun mati bertemu sin. Terus yang ini nun mati bertemu sin. Berikutnya dhammah tanwin bertemu dal, nun mati bertemu dal, nun mati bertemu dal. Yang ini kasrah tanwin bertemu to. Ini kasrah tanwin ini nun mati bertemu to, ini nun mati bertemu to. Yang ini dhammah tanwin bertemu fa, ini nun mati bertemu fa. Yang ini nun mati bertemu fa. Yang berikutnya ta, ini dhammah tanwin bertemu ta. Yang ini nun mati bertemu ta, yang ini nun mati bertemu ta. Berikutnya yang dhad, adzabang di'fa, adzabang di'fa. Nah, ini fathah tanwin bertemu dhad. Min dhari', ini nun mati bertemu dhad. Ini juga nun mati bertemu dhad. Sekarang do, ini fathah tanwin bertemu do. Walakin dong, walakin donantum. Nah, ini nun mati bertemu dot. Fangduri, nun mati bertemu do. Yang sekarang terakhir nun mati bertemu jim. Yang terakhir adalah jim. Ini kasrah tanwin bertemu jim. Bikhalqin jadid, bikhalqin jadid. Anja'ahu, nah, ini nun mati bertemu jim. Anjaina, nun mati bertemu jim. Itu adalah contoh-contoh bacaan ikhfa. Sebagai kesimpulan, an-nunu sakinah wa tanwin atau hukum nun mati dan tanwin itu dibagi menjadi 5. Yang pertama idhar, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, yang kelima adalah
ikhfa. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.